Ke ibu jauhan, ibu-ibu muda-muda kah? Jangan cara kutiko duit. Itu salah suami taruh. Jangan cara kalau matinya tu nak ada. Itulah takdir Allah. Nan minta cara kutiko duit kau jangan. Ada orang macam itu Ustaz, ada. Negeri lakinya swasta. Ada selantiangannya tu. Ada enggak orang selantian macam itu? Ada. Kalau ada ubah perangai lain. Durako ke suami itu junjungan. Kepala rumah tangga, walaupun uangnya tidak sebanyak kita yang pegawai. Iya kan? Kenapa? Kacang kalau tidak berjunjung, Bu, buahnya tidak teratur, do. Lihatlah. Kan ada kacang panjang, kacang bonci, bangku dia kira orang berjunjung. Sebab gagangnya tu lama, harus dia kira junjung. Hanya balik junjung tu. Rancak buahnya tu susun ke bawah tu. Ya kan? Tapi kalau tidak berjunjung, gagangnya tu di pematang saya. Terpijak di anjing, terpijak di orang buahnya tu. Jadi rancak jo kacang berjunjung. Hanya balik ada orang kambo. Ustaz kau junjung tak pakai kacang je. Iyo ambo aku itu, tapi ambo lah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suayan Sungai Balantiak nan katigo Koto Malintang tio ari samo kita caliak barek joringan kita pikul seorang. Itulah kepala rumah tangga membiayai istri dan anak-anaknya. Bang mengkau dapet saya Pak Ustaz pantunnya. Itulah hamba tukang pantun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa hadir di rumah Bapak Kolonel Ferry Handra yang beberapa hari yang lalu ibu mertua beliau meninggal. Tercatat di tulisan beliau sendiri nama ibu mertua beliau Ibu Ajah Lismar binti Kamarudin. Jadi ini yang betulnya, Bu. Jangan nama suami juga di belakang. Nama orang tua kita. Kalau ibu pergi ke Mekah, itu nama orang tua kita itu di belakang. Saya Ristawardi bin Jarmias. Karena itu ayah saya. Sekarang sudah banyak orang meniru orang yang tidak belajar dalam Islam. Nama suami di belakang. Termasuk kami di Perumnas ada dua ibu Rukmini, istri saya satu Rukmini, ada Rukmini satu lagi. Rukmini macam Rukmini Ristawardi, padahal tidak anak ambo dah, bini ambo. Anak cile Rukmini Dasril, karena suaminya Allah tabiat so sedawak mode itu. Kalau nak mauji, cubalah ibu pergi ke Makkah nanti. Kok boleh nama suami lekang? Tak boleh. Harus nama orang tua kita yang laki-laki. Jadi Ibu Ajah Lismar, ayah beliau bernama Bapak Kamarudin. Lahir tanggal 12 September tahun 1945. Juga meninggal di bulan September tahun 2025 tanggal 5 yang lalu. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah dengan dosa yang telah diampunkan. 45 kan sudah 77 tahun itu. 70 serupa ambo saya lapatui meninggal. Sebab itu karena Nabi hanya 63. Sudah berapa umur saya lebihnya dari Nabi? Sudah 7 tahun, Pak. Jadi ambo kok meninggal kan sudah mengaji kan tak ada. Atau sedang mengaji kok terkulai saja. Itu nama masuk ke YouTube besok. Ustaz Ristawardi meninggal dunia sedang memberikan takziah di rumah Bapak Kolonel Ferry Handra di Balai Baru. Balai Baru kau boleh dapat dibuat pantunnya. Lain. Habis ambo tunjukan. Kalumbuk je Balai Baru, sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kida jalan ke Steba. Dia lagak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengeredit otoinopa. Jadi sia nambah bini guru berbangga lah.
Ya kan? Sebab guruku kini pakai tunjangan sertifikasi. Ya kan? Dan SK-nya mudah digadaian. Ya kan? Karena SK pegawai negeri. Tanyalah nengka bini guru. Suami dosen, Pak. Itu jo. Suami dosen itu jo. Alhamdulillah. Aduh ibu-ibu suami dosen. Alhamdulillah. Kita baca ayat dulu ya Pak. Itu untuk memanaskan suasana. Ya mungkin anak saya Hesti ya, istri Bapak Ferry dalam keadaan bersedih. Namun kesedihan itu bagi Allah tidak boleh berlarut-larut. Kenapa? Jadi kalau kita sedih berkepanjangan dengan musibah kematian, berarti kita tidak rela kepada keputusan Allah. Ya kan? Sedangkan semuanya inna lillahi. Inna itu kalimat takkid namanya, meyakinkan. Sesungguhnya inna lillahi yang ada ini berasal dari Allah. Inna yang kedua yang dibaca ibu tadi itu panjang 2 alif Pak. Inna yang pertama tadi 1 alif. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya pula apa yang ada dalam hidup kita ini akan kembali kepada Allah, termasuk roh kita. Ya kan? Kira-kira manang karusuha jarang gae Brigadir Joshua. Ya kan? Mungkin lain lo musibah itu tuh mah. Ya kan? Anak polisi tembak di polisi. Ya kan? Ini sesuatu yang telah ditakdirkan Allah. Walaupun orang yang bersalah akan tetap dihukum. Kematian itu takdir Allah. Awak kini-kini kau belum tahu lagi Bu. Ada teman saya Pak Ustadz Marnis Mahrum. Itu khutbah hari raya haji kemarin beliau meninggal Pak. Ketika doa di khutbah yang kedua. Takulai itu. Sedang khutbah hari raya. Ya kan? Jadi meninggal kita tidak tahu. Saya yakin ibu-ibu bapak-bapak yang hadir takziah di rumah Pak Ferry sekarang ini pasti tahu berapa isi dompetnya. Kan? Tahu kan? Tapi tahukah ibu, walaupun sarjana yang paling tinggi, berapa hari lagi usia tinggal? Tidak tahu kan? Makanya kita disuruh siap-siap untuk menghadapi kematian ini. Di Allah tidak tentu kolonel dia. Tidak tentu jenderal. Tidak tentu ustaz. Tidak tentu presiden. Ya, apa itu jo preman. Ya kan? Betul jo jago silat. Tak mau tahu Allah kalau ajalnya sampai dijemput. Pak Sahiran Bupati Pasaman Barat, ketika dia menang periode kedua, saya diundang ngaji di lapangan. Ya kan? Untuk bersyukur dan bertemu dengan pendukungnya. Ya kan? Apa ceramah saya ingat ketika itu, ya kan? Saya diberi gelar oleh beliau Ustadz Buka Cabang. Beliau menggigala. Kenapa? Karena saya, ya kan, kadang-kadang orang dapat jabatan, kau buka lo cabang celai je, babi ni nyo celai, ya kan? Itu kecembo. Kambo nyelake enggak tu. Jus awak mengaji ulang ketiba Pak, Ustaz buka cabang salah aja. Kalau di Duri kini kami pergi Pak Baswa mengaji ke Senan, ya kan? Ustaz Kerambi. Kepatang ko di Teluk Kuantan, Ustaz Ujang Tabu. Jadi anak awak sabui dalam ngaji itu jadi galawak jadi. Anak nalu nado orang menyebut ambo Ustaz Buyong Sawalah. Pindah tidak tahu mungkin. Ibu cari lagi ya. Telingo ambo kete Sawalah. Di kampung ambo Buyong Sawalah. Itu. Jadi apa yang kita ucapkan kadang-kadang jadi nama di orang itu. Mudah-mudahan yang baik kita ucapkan diberikan oleh orang kembali itu menjadi baik bagi kita. Kalau Ustaz Ujung Tabu kalah hamba tu.
Tapi tiba dia saja masuk YouTube, mani hujung tabu tu. Iya kan? Kemari diundang orang kami Pak Basko. Cuma Pak Basko takut naik ke Petabang. Ini apa-apa. Kau awak ke diundang orang ke Medan ke Pak Bas. Dia takut naik ke Petabang. Yonda tu berdua je Pak Sudirman. Ya. Ananda Hesti ya. Saya kedua-duanya sudah meninggal orang tua saya. Ketika saya sudah bertahun-tahun jadi ustadz ini, ke Bukit Tinggi itu setiap malam minggu dulu. Semasa orang tua saya masih sehat, saya pagi-pagi udah berangkat. Karena di Semen Padang, alhamdulillah, kerja itu sampai hari Jumat. Di hari Sabtu saya berangkat pagi. Terus ke Baso, kampung saya di Baso. Kemudian tiba di halaman, karena rumah itu rumah lama, tidak ada bel. Ya kan? Sedangkan adik saya ada dengan suaminya di rumah itu. Jadi ganti bel supaya orang di atas rumah itu tahu mamak rumahnya kena naik. Batuk saya, walaupun tidak batuk. Habis itu naik rumah dun sana kalau tidak pakai bel Pak. Kalau ada nalun tahu kalau bagi tahu tak. Antah adik awak kau bergaluit je suaminya, awak nyelonong senanya. Batuk lu. Kalau ada bel ditekan. Iya kan? Rumah lama kan tak bel. Ambo batuk tu, biar keluar sekali tu. Lagi pulang sama Bukit Tinggi yang ngaji gini je. Jadi biar itu bawa ang sekambonya Pak. Lah sabalik orang babuyanya waang. Itu kalau doa anaknya kan. Ketika saya sudah duduk, atulah ke tengah tu. Pange bada bujai jo cubada. Jo lobak singalang. Jari yang digoreng tepi-tepi jo lado merah kasa-kasa ladonyo ndak bapon jo belinder tu. Kemudian ada balui masih maka lahang. Ya kan? Di halaman beliau ada kolam tapi namanya sinan. Tu banyak ikan dalam. Di bawah rumah tu, rumah gadang tu pakai kandang di bawah. Ada talu itik je talu ayam tu nyo tangguh situ. Alio santiang membuat talu merendo. Ibu kan merendo baju no pandainya. Alio pandai merendo talu. Maka lahang. Alaman leo tu sirah je bunga tu. Ya kan? Tapi saja biaya nak ada. Rumah bagonjong lah babalik sunyi pakuran sam tumbuh dia tu. Air kolam hijau balumui murai nanindak bakicau lai. Janjang rabah pintu basau. Kalau ambo pulang mencari rumah gadang tu, tapi saya matombo. Bukan awak tak rela biaya meninggal. Teringat kasih sayang beliau kepada kita. Begitulah kita kalau kematian orang. Termasuk ustaz seperti saya ini keluar air mata. Bolehkah Ananda Hesti menangis mengeluarkan air mata? Boleh nak. Yang tidak boleh itu meratap. Menganan tak boleh? Marato di orang pesisir namanya bailau. Itu tak boleh. Berarti kita tidak Nabi Muhammad anak beliau yang laki-laki bapak ibu itu tidak ada yang sampai dewasa. Ya kan? Ketika kanak-kanak sudah diambil, apakah Nabi itu nangis? Nangis. Tapi namanya air mata rahmat, air mata kasih sayang. Nanti akan dipertemukan oleh Allah anak itu dengan beliau. Kenapa? Anak mati kecil ada tidak dosa? Jadi kalau nampak ada apa orang memikul mayit ke kubur, nyoba lintangan membawa, itu pasti masuk surga. Tapi kalau memanjang bawa belum tentu lah. Bang kau itu Pak Ustaz, nama melintang membawa tu kan anak ketek mati begitu katanya. Tu pasti masuk surga. Tapi kalau orang gadang kan tak melintang tu dah, bersama orang memikul. Kakinya dah dulu. Ya kan? Jadi kalau Ananda rela, bagaimana rela orang tua meninggal itu? Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semuanya di dunia ini fana. Fana itu apa? Akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada ini akan lenyap. Kecuali wajah Allah.
Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, anang kecil orang rumah kira liau nan dulu ninggal dari mbok. Dah dicat rumah ko ba aja lai biasalah kalau relok catnya. Rumah sudah tercat pitih habis awak mati je. Ya kan? Tapi nyocat yo. Ternyata beliau yang meninggal. Lamarinya baru, kain pintu baru, rumah sudah macatnya tilai. Dia bisanya menikmati? Tidak. Maka dengan dunia ini jangan hati kita terlalu terpaut. Karena semuanya akan tinggal. Oh, kasih sayang suami istri. Iyo tuh, iyo. Bah kasih sayang awak suami istri itu ndak di malin ndak tabacon kitabnya. Dek tukang ndak talukihan di papan. Bah kasih sayang suami istri. Tapi itu juga sementara. Yang paling kita cari itu hendaknya kasih sayang Allah. Dengan apa? Dengan amal saleh. Karena semuanya akan hilang. Ya kan? Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Sabar. 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 Kenapa? Tadi saya ngaji senja juga direkam oleh Pak Abbas dan Pak Sudirman. Bahwa salah satu orang yang akan masuk surga itu orang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamatlah engkau wahai orang yang dapat musibah. Engkau akan diberikan tempat yang baik oleh Allah, namanya surga, karena sabar menerima musibah. Musibah itu macam-macam kalau dalam ayat yang dibaca ibu tadi. Pertama apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu akan diuji dengan musibah rasa takut. Rasa takut yang paling tinggi 2009 Pak. Dek sekali tu luak mencuba baru. Alum baulang sampai gini lah. Ibu teragak tak baulang gampo sekali 2009. Elok-elok salah perangai. Lai terangah ibu tu. Kena nyulang Allah lihat. Tak bisa kita ambil tu Pak. Pak Badrul kan ahli gempa tu. Doktornya di Unan tu. Pak Badrul. Lai ketahu Pak pabilo gampo kau datang anda. Nan tahunya gejala sudah gampo. Itu tidak juga pasti. Ya kan? Berapa dahsyatnya gempa 2009 tapi tidak menimbulkan tsunami. Di Aceh tidak sekuat itu tapi datang tsunami. Kerja Allah itu tidak bisa kita terka. Ada 6 bujang satu tak dia hendak ya. Lah ini saudaranya. Ada. Kalau ada begini lari kampo panjang. Kan? Alhamdulillah kita semuanya sampai sekarang Yang kedua, juang. Pak, Bu, di benua Afrika sudah banyak sekarang orang kekurangan makanan. Air saja nggak ada di sana, coba bayangkan. Iya kan? Tinggal jangan pemeluk tulang saya anak-anak ketik sekarang tua. Orang awak menyebut busung lapar. Alhamdulillah awak laya luncu itu dok. Tapi bisa saja terjadi. Karena apa? Sawah, perladangan, lahan sudah banyak jadi gedung, sudah banyak jadi kantor, sudah banyak jadi perumahan, properti. Ambo ke petang ngaji ke Pekumbuh. Di bawah orang lalu ke si cincin. Kejambo si cincin kau nanti siko saya. Di Pekumbuh dulu si cincin. Iya kan? Aiko dulu sawah saya Pak. Sekarang sudah perumahan perkantoran. Jadi ada suatu saat orang ini akan diuji dengan musibah kelaparan. Sudah itu apa lagi? Wa naqasim minal amwal. Kekurangan harta. Kalau kini juga diuji ke Bu. Minyak kira-kira gak seminggu kau naik ndak bareh kayak lado. Lado lah jaleh naik tu. Ya kan? Nan turun bareh dari Solo ke Padangnya. Tapi kalau kalam panjangnya bawa mendaki tu. Bareh Solo turun ke Padang tu turun. Iya kan? Tapi kita yang punya motor, kita yang perlu makan, kita beli tak bahan makanan yang mahal itu? Ya kita beli. Sebab memang ujian Allah ke macam-macam, Pak.
Kami jo Pak Abbas kata luak Kuantan, kaduri. Itu banyak sawit sinan. Enan neran awak, sawit murah, minyak mahal. Adi mah permainannya tuh. Ya kan? Kalau ndak mafia. Sawit murah, minyak mahal. Aturannya minyak murah pula. Ini kaum muslim. Itu namanya musibah. Sabar awak. Ya kan? Jadi sejak minyak naik, kau mungkin turun lo kartu pintar Indonesia Sabar. Iya kan? Dan lala itu kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Nah, ya. Baca salah alhamdulillah. Bab itu patokannya ini, Pak. Ketika semuanya murah, yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Mahal? Allah. Labara perubahan dari murah ke mahal. Ndak kan tak bawa dah. Sebab nama bagi rezeki Allah. Mudah-mudahan orang mengajinya naik lu orang dek apa kau? Dek minyak mahal kau? Ya kan? Bapak Sudirman tu. Ini. Hanya ada ke umpan baliknya tu mak. Jadi dia mau upe-upe wak. Kok paujan hari, ya kan? Ya kan? Awak kali awak cindu sabar saya. Suatu saat hari akan panas. Cindu tu kalaku. Jadi macam-macam. Ya kan? Tapi yang terberat itu yang ambo ceritakan tadi. Orang gaib itu meninggal. InsyaAllah kalau lady doaan beliau taruh basobok di serugo nanti. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi Ananda Hesti doakan beliau. Karena dari tubuh beliau kita lahir nak. Darah beliau mengalir di dalam tubuh kita. Dan kita disebut nak kandung siviran tulang. Buah hati limpo bakurung. Tali niek labuhan cinto. Balahan nyau badan diri. Itulah kita sebagai anak. Maka doakanlah beliau. Supaya beliau masuk surga. Saya ini Bapak Ibu yang menyerahkan sekolah pesantren itu kan ayah dan ibu saya. Kalau saya diberi pahala menyampaikan kajian ini, dan itu tidak untuk saya saja, dikirim oleh Allah untuk ayah dan ibu saya. Sudah hampir 40 tahun saya ceramah ini. Andaikan ada ayah dan ibu saya kena azab di kubur, setiap hari dia akan semakin berkurang. Akhirnya tidak ada azab. Beliau tidurnya nyenyak. Karena apa? Pahalanya dikirim juga oleh Allah melalui ceramah-ceramah saya. Dan saya juga tidak lupa mendoakan beliau setiap hari. Ibu-ibu begitu juga. Sambil duduk ini doakan juga ibu kita. Biar beliau masih hidup. Ya Allah, sehatkanlah ibu saya. Saya yang cantik ini berasal dari beliau, ya Allah. Dan ketika beliau hamilkan, berat penderitaan beliau, ya Allah. Ibu kalau mencoba tu, ambo nanalun, dua nanalun ambo coba sampai kini, sakit gigi cik, mengandung cik. Apa lah, alun lah kan? Tak kapan suruh dah. Saya sudah 70 tahun bu, masih lengkap gigi saya. Belum pernah sakit gigi, kok pakai karang. Tak putih bersih dah. Tapi takut. Itu pemberian Allah. Ada orang umur 40 ada lain lompong saudara. Ya kan? Makan kecantu jin terbesar bertumbuh di saya lu. Sudah tu itu salah. Kepengunya ndak ya kan? Ini nikmat juga. Jadi awak ndak ragu, ya kan? Nyagi ada orang kerupuk jange bisa aja makan. Nyagi ada orang kerupuk ampiang bisa aja makan. Kerupuk pedang taruk dan hitam-hitam tu jalan ke Tuan Pa Pak. Iya kan? Hitam-hitamnya tu lama bisa aja mau makan baru. Alhamdulillah. Jadi musibah itu di sebelahnya pasti ada hikmah. Contoh, kalau do Gunung Merapi tahu Merak, kalau ibu baru lahir hari itu alun tahu. Tahun 79. Di mana paling parah? Di Pasir Laweh, Kecamatan Sungai Tarap. Kabaso ada yo.
lakunya nan sebelah kasinan pindah separah Pasilawe. Sekarang entah sudah beberapa tahun masin pemacah batu tagak sinan. Kira-kira lah bara piti keluar de Asia batu nan dia nyu englodo tu. Jadi sumber ekonomi. Jadi tu pun tak boleh mau upek dapat musibah. Di balik penurunan ada pendakian. Sesudah hujan pasti panen. Sedang sakit mengurang dosa, sudah tu akan sehat. Iya kan? Kalau banyak kita di dunia ini berbuat kebaikan, nanti pasti kebaikan itu kembali kepada kita di akhirat. Mudah-mudahan kita sabar menerima musibah sadanya. Kematian orang gaib lain lo rasanya pukulannya bu. Kematian istri atau bola tahu je tu. Bah itu istri mana ada lain. Apa anu datang kini ada kematian istri? Lain tak lah. Tak tanggung lo ibu hati tu pak. Mau baca pantunnya. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung Rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu mbak di Muaro. Riak memacah katapian. Taman nuang badan jago lalu bu. Dicaliak suuk jo kida. Diliik kiri jo kanan. Kawan sakasuan alah pai. Jatuh badare ayamato ka Allah saja berdoakan. Cubalah dapat kematian ini. Kena benda itu kok. Ada lo kawan gantilah buya aja. Umur lah 70 lah. Kok dicari lo tu tan sepadan jawab lo umur 65 hanyalah samurai lo tu. Namun junju aku pasti kaki lah sakit. Ya kan? Dicari nak enggak muda umur 50-an. Inyo dengan dua awak mati. Ya kan? Ni apa? Jadi rancak jo anak dalam dak bersudirman. Kan dak lo malu umur 70 kau ndak bini kata. Lapui sampai 43 tahun mah. Ya kan? Lapai naik haji berdua-dua, lapai umrah berdua-dua. Ya kan? Anak na 5 tu dek perangai berdua. Ya Allah ya Tuhan. Jadi anak tu buah hati kita berdua. Kasih sayang kita berdua. Ya kan? Ternyata Allah memisahkan dengan satu jatah umurnya lah lebih. Nan ka ibu jauhan, ibu-ibu muda-muda ka. Jan carai kutiko duit. Itu salah suami tarui. Jan carai kalau matinya tu nak ada. Itulah takdir Allah. Nan minta carai kutiko duit ko jana. Ada orang begitu Ustaz, ada. Kerana nyo pegawai negeri, lakinya swasta. Ada selantiangannya. Ada enggak orang selantik begitu? Ada. Kalau ada ubah perangai lain. Durako ke suami namanya. Suami itu junjungan kepala rumah tangga, walaupun uangnya tidak sebanyak kita yang pegawai. Iya kan? Kenapa? Kacang kalau tidak berjunjung bu, buahnya tidak teratur do. Lihatlah. Kan ada kacang panjang, kacang bonci, bangku dia orang berjunjung. Sebab gagangnya tu lama, harus dia junjung. Hanya balik junjung tu. Rancak buahnya tu susun ke bawah tu. Ya kan? Tapi kalau tidak berjunjung, gagangnya tu di pematang saya. Terpijak di anjing, terpijak di orang buahnya tu. Jadi rancak jo kacang bajunjung. Hanya balik ada orang kampung. Ustaz kau junjung tak pakai kacang je. Iyo ambo aku itu, tapi ambo lah kan? Akan yo buru lo junjung tak pakai kacang tu. Kamapai seorang tu. Ini. Tapi kini lainnya kawan ini Pak Sudirman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur kami dia kia jadi Allah. Ini keuntungannya bu. Wirid direkam ini mati yang bawa nanti de teragak kita mendengar suara Ustaz Rizwardi buka YouTube Ristawardi channel. Subscribe kutiko duit ko lah mati tidak perlu di sekarang atiko duit ko subscribe ya kan, share kepada grup dan teman. Nah, jadi kaji kita malam kini ko sabar dapat musibah. Kita semua akan diuji dengan musibah ini. Karena pahalanya besar kalau kita sabar. Nah,
Ada contoh. Di Payakumbuh, di Semalantik, di Suayan, di Sawah Padang. Ana mau cek lagi tadi yo. Nan Sawah Padang kau masuk tadi? Enggak, Syariah Lawe. Itu kan daerah kesinan saya tu. Enggak salah ambo kecamatannya Akabeluru. Ada nagari sianan Siamang Babunyi. Ayo Siamang Bunyi. Ayo. Ambo lah sampai ke Patang Kojo Pak Abbas Kamahe. Lah biar 25 minit masuk Rimbo saya. Itu lo kelebihan YouTube kau. Orang nan jauh-jauh di bawah gunung tahu jawab. Iya kan? Tapi orang tu indak lapor. Sejauh tu datang bu, gadang honornya. Ini bapak-bapak ini. Yo. Jadinya ndak puas rupa menonton di YouTube ke saya. Nyundang ustaz ke kesinan. Kami tanya jawab Pak Abbas, dari mana orang? Rupa orang rancak-rancak sinan Pak Abbas. Di Mahek tu lain jenis lain orang sinan. Rancak. Nah, ya beda-beda bentuknya. Iya kan? Nang kami tanya dari mana orang Mahek kok. Ndak mungkin nyojo jalan yang kami lalu itu dulu lalu sinan. Ternyata dia naik dari sungai dulu nenek moyangnya. Kan ada betang iya sinan. Hanya jo perahu nampak dinyo nagari rancak ke diolah hanya mendaki kate. Tapi situs sejarah banyak di sana. Sejarah keminangan banyak di sana. Di Mahek tu. Dan di sana juga sudah banyak tercipta profesor doktor. Salah satunya Profesor Dr. Asas Sriwarni. Sekarang sudah jadi guru besar di UIN Imam Bonjol Padang. Semua lah jambu. Alhamdulillah. Ya kan? Itulah kunjung-kunjungan kami. Sawah lunto kecil awak. Kau sawah lunto pak. Kira lu mindai namanya. Labih tunggang penurunannya dari Siti Njolawi. Muju kami lalu malam sinan. Tak nampak di kami dah. Ternyata kami tiba di sana orang sedang tahsin Quran. Jadi puncak Lumindai itu nampak yang tinggi di Sawah Lunto, lebih tinggi dari panorama Dakek pasar Sawah Lunto tu lah. Orang sedang tahsin Quran, hebat-hebat orang di sini baca Quran. Jadi mudah-mudahan kok mati yang nanti Pak bisa aja dilihat di YouTube. Ya kan? Dan pahalanya akan mengalir ke Pak Sudirman, akan mengalir kepada Datuk tadi? Datuk Semajo, akan mengalir kepada Pak Abbas. Akan jadi pahala jariah bagi kami semua. Dan bagi ibu yang menonton itu, ya kan, teramalkan, batali-talilah pahala awak tu. Akhirnya kita akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan itu terjadi kepada kita semua. Nah, kemudian Hestia yang kedua, siapa kawan beliau Ibu Hajah Lismar ini, jangan putuskan hubungan dengan itu. Perbaiki hubungan kita kembali dengan teman dan sahabat beliau. Ya kan? Sesudah itu siapa lagi? Ibu Hajah Lismar ini dari mana dulu orang tua beliau? Kalau di Waso namanya Bako dari induk awak tu Muyang namanya. Kunjungi terus, karena di sana asal kita. Maka akhirnya kita bisa bertanya, maka tidak hilang nasab kita sampai ke atas. Disinilah pentingnya kita saling mengunjungi. Kunjungi beliau itu. Mudah-mudahan selalu terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan teman-teman, sahabat, kenalan dekat beliau, teman akrab beliau, bisa selalu bertukar pikiran dengan kita. Itulah kita manusia ini, hablum minallah wa hablum minan nas. Kama kami meniru Sabah tu Pak Ustaz. Nah, kalau di YouTube lah banyak tu. Adonan Sabah Karambie, adonan Sabah Paku. Kini Sabah Perancis lah mbok cerita encik. Ubi Perancis. Ada ditanam orang tu di Ilie. Kalau kampung kami di Waso Mudiak tu. Kalau ke bawah Ilie. Jadi Ilie Mudiak. Tapi kalau orang pulang kampung hari raya pulang Mudiak, saya tak ada orang pulang Ilie. Pulang Mudiak saya. Ya kan? Ubi Perancis tu nan kita tanam bibitnya atau batangnya. Dipotong-potong sepanjang kan tak? Sudah tu dimasukkan ke tanah.
Kira-kira sepandai-pandai orang menanam, sekuat-kuat ingatannya, ada tak batang perancis tu nan ujungnya tertanam ke bawah? Ada, Pak. Tapi lain berantinya berdaun. Tak, walaupun ujungnya ke bawah, kok tiba dia awak, kan kapalo tertunggik ke bawah tu. Ya kan? Tapi tiba di batang perancis, dek sabarnya, walaupun ujungnya nan disuruh angkat tanah, nampangkanya tu berdaun. Dah setinggi kok daunnya. Ibu-ibu pulang dari balai Piladang. Sudah beli jariang. Ya kan? Oh, nampak pucuk perancis di Parak sedang subur. Korang cak digulai di jariang. Betulah hebatnya orang awak kau, Pak. Gunanya pucuk perancis tu digulai di jariang. Nyo mabihan sagu jariang. Ya kan? Atung kau kambing nyo jambo perancis kau taruh. Jadi ube supaya tahan bareh itu semakan. Kok maaf bareh pucuk perancis tu makan. Lama angkuahnya je ya. Dia jariang tu minum air putih lah. Alanya ambil di ibu-ibu daunnya ke gulai jariang. Lihat mau habisnya berdaun? Tak. Bertambah tinggi. Cie nan dipatahan tu celah perhatian. Kan dipatahan pucuknya cie. Caliak biko dan tumbuh. Berapa cabang? Ampe. Begitu seterusnya. Akhirnya daunnya rimbun lah tinggi. Tak terpanjai di kambiang lah. Ya kan? Tapi ada je musibah kayaknya. Ada angin memutar lah. Tiba angin dari timur, condong badan ke barat. Tiba angin dari barat, maliuk lo badan ke timur. Tiba angin limbubu, nyoputa sabalik. Tapi apa hikmahnya? De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah meranggang. Tanah meranggang, banyak urek dapat makan. Dek banyak makanan dapat, disiko isi mengko gadang. Boleh ibu lakukan eksperimen? Tanam perancis itu dalam pot bunga, bawa ke rumah. Jangan kena angin. Ama urek isinya teman, tak mau gadang isi. Jadi nang kena angin tu nan acok isinya sabarlah selalu menerima musibah. Baik materi maupun pahala akan dibesarkan oleh Allah balasannya. Mudah-mudahan Ananda Hesti beserta adik kakak yang lain sabar menerima kepergian Ibu Ajah Lismar binti Kamarudin ini. InsyaAllah kita akan dipertemukan nanti dalam surga. Jangan lupa mendoakan beliau. Bagi kita yang datang bertakziah Bapak, bisa saja besok orang takziah ke rumah awak. Kunda awak meninggal anak, kunda anak suami. Kerana punya Allah. Untuk itu, hitunglah diri kita. Selama kita hidup, mana banyak kita berbuat amal saleh dan berbuat dosa. Ini namanya disebut orang sekarang muhasabah. Kita muhasabah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semakin banyak karya kita yang lebih bermutu dan baik atau beramal saleh menjelang ajal kita sampai. Itulah mungkin kira-kira tausiah kita malam ini dalam rangka takziah. Kita tutup bersama-sama dari saya dengan doa. Kita sampaikan doa ini kepada Allah. Pertama untuk salawat kepada Nabi, sesudah itu untuk almarhumah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir laha warhamha li Ibu Ajah Lismar ya Allah. Wa'fu anha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha min fitnatil qabri wa adzabin nar wa ja'al jannata maswaha. Ya Allah yang Maha Agung,
pada malam ini kami keluarga besar Kecamatan Akal Beluru, Sumelantik, Kabupaten 50 Kota. Kebetulan kami berada di Kota Padang, ya Allah. Walaupun kami tinggal berjauhan, hati kami selalu dekat. Maka kami saling mengunjungi, baik berita baik maupun berita musibah. Pada malam hari ini kami berada di rumah anak beliau Ananda Hesti dan menantu beliau Bapak Ferry Handra. Kami bersama-sama nan rusuh sama kami bujuk, tangih sama kami antoan, sakit sama diubek, mati janggut menjanggut. Malam ini keluarga besar kami datang secara berjamaah memberikan bujukan kepada tuan rumah yang dapat musibah. Jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau redai, ya Allah. Apa yang kami lakukan malam ini, ya Allah, terimalah sebagai amal saleh. Maka tenangkanlah almarhumah Ibu Ajah Lismar di tempat beliau di alam barzah, dan berikanlah kepada beliau, walaupun dilihat dengan mata bahwa lahat itu sempit, tapi lapangkanlah untuk beliau, ya Allah. Selaku manusia, beliau tidak akan luput selama hidup dari dosa. Kami mohon malam ini bersama anak kandung beliau, ampunkanlah dosa beliau, ya Allah. Maafkan kesalahan beliau, lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Masukkanlah beliau ke dalam surga Jannatun Naim. Jadikanlah anak-anak beliau, baik yang di sini maupun yang di kampung, sabar menerima musibah ini, ya Allah. Dan jadikanlah kesabaran itu suatu pahala bagi anak-anak beliau. Dan jadikanlah anak beliau anak yang saleh dan salehah, bisa mendoakan ibunda tercinta ini setiap saat. Bagi kami yang datang bertakziah, kami sadar sepenuhnya, ya Allah, suatu saat ajal kami juga akan sampai. Maka bimbinglah langkah kami, ya Allah, menempuh jalan yang Engkau redai. Jauhkan kami dari jalan yang Engkau murkai, yaitunya jalan-jalan orang yang tersesat. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bermohon. Engkau saja Tuhan yang patut disembah dan diibadahi. Hindarkanlah kami dari segala macam godaan setan yang akan menghancurkan akhlak dan budi pekerti kami. Juga bimbinglah anak-anak cucu kami, ya Allah, menempuh jalan yang Engkau redai, agar menjadi pengganti kami yang lebih baik setelah kami tiada, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu, batang gadang lah hambo panje, dahan joran tiang lah hambo titih, kerana sinan talatak pangka tangkai. Selama ambo memanjik batang manitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada jamaah takziah dan tuan rumah, saya mohon dimaafkan. Lai dia maaf ambo tuah. Ibu-ibu, bapak tak ada salah. Mudah-mudahan semua kita masuk surga nantinya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.